calon Presiden Anies Baswedan resmi mendeklarasikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilu 2024. Keputusan ini mengejutkan partai-partai penyokong dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Terlebih, bagi Partai Demokrat yang menggadang-gadang ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai wakil presiden pendamping Anies. Pecah kongsi dalam tubuh koalisi pun terjadi. Partai Demokrat menyatakan keluar dari koalisi. Anies disebut-sebut telah mengkhianati piagam. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan. Pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol. Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan, kata Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha dalam siaran persnya 31 Agustus. Jika politik itu dinamis dan yang abadi hanyalah kepentingan, maka istilah khianat bisa jadi bias. Menilik rekam jejaknya, kiprah politik Anies terbilang cukup dinamis meski mengaku dirinya sebagai politisi non-partisan. Anies mulai menggeluti politik setelah dirinya bergabung dengan konvensi calon presiden Partai Demokrat pada 2013. Pencapaian tertingginya adalah ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014 sampai 2016. Dalam kabinet kerja pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Pada pemilihan Presiden 2014, Anies berperan sebagai juru bicara tim kampanye pasangan Joko Widodo, Yusuf Kala. Setelah dicopot dari jabatan menteri, Anies sukses melaju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh PKS dan Partai Gerindra. Kini Anies maju sebagai calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat, bersaing dengan Prabowo Subianto Gerindra dan Ganjar Pranowo PDIP. Di masa lalu, banyak juga politisi Indonesia yang gonta-ganti kendaraan partai untuk mencapai kedudukan tertinggi. Salah satunya Subandrio, Menteri Luar Negeri periode 1957 sampai 1966. Karir diplomatiknya bermula ketika ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia yang pertama untuk Kerajaan Inggris pada periode 1949 sampai 1954. Setelah Inggris, Subandrio menjadi Duta Besar Indonesia yang pertama untuk Uni Soviet 1954 sampai 1956. Sementara itu, karir politiknya diawali sebagai kader Partai Sosial Indonesia (PSI). Subandrio telah menjadi anggota PSI sejak masa Revolusi Kemerdekaan. Namun afiliasi politiknya kemudian berubah. Sepulangnya dari luar negeri usai menyelesaikan tugas duta besar, Subandrio melihat PSI tak cukup bagus untuk menjadi pijakan karir politiknya. Dia lantas melirik ke PNI, Partai Nasional yang memenangkan pemilihan umum 1955. Subandrio melihat sebagai anggota PSI partai yang dicurigai memberi angin kepada beberapa pemberontak di daerah yang tidak mungkin leluasa berkembang, dan ia pun melompat ke PNI. Seperti disebut dalam Apa dan Siapa, sejumlah orang Indonesia
1983 sampai 1984. Menurut Rosihan Anwar, Subandrio telah menjadi pengikut Sultan Syahrir pada tahun 1945. Waktu itu partainya masih bernama Partai Sosialis, sedangkan Subandrio bergiat di luar negeri sebagai kepala perwakilan Indonesia di London. Untuk memenuhi ambisi politiknya, Subandrio kemudian berbalik dan menjelma sebagai lawan politik Syahrir. Subandrio merapatkan dirinya kepada Soekarno. Soekarno menganugerahi Subandrio dengan beberapa jabatan, seperti Menteri Luar Negeri dan Kepala Intelijen, ungkap Rosihan Anwar dalam Sultan Syahrir, negarawan humanis demokrat sejati yang mendahului zamannya. Gerakan kutu loncat Subandrio juga diamati oleh kelompok militer, seperti Suharyo Patmodiwiryo. Pada periode 1959 sampai 1965, Suharyo atau lebih dikenal dengan nama Haryo Kece menjabat sebagai Panglima Kodam 4 Mula Warman di Kalimantan Timur. Semasa zaman pendudukan Jepang, Suharyo dan Subandrio sama-sama mahasiswa kedokteran di Jakarta. Subandrio dimusuhi oleh PSI sejak masuk PNI dan mulai mendapat kedudukan dalam pemerintahan. Kata Suharyo dalam Pemikiran Militer II sepanjang masa bangsa Indonesia. Di luar posisi menteri, Subandrio mengepalai Badan Pusat Intelijen BPI. Presiden Soekarno sekaligus menunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri Waperdam dalam kedudukannya sebagai Waperdam I. Subandrio menyandang pangkat titular Marsikal Angkatan Udara. Sepanjang paruh pertama 1960, Subandrio termasuk pejabat tinggi negara yang paling berpengaruh. Namun Subandrio menonjol dalam perundingan menyelesaikan sengketa Irian Barat tahun 1962. Dia memimpin delegasi Indonesia yang menerima penyerahan Irian Barat kepada Indonesia dalam perjanjian New York. Duta Besar Amerika Marcel Grant yang bertugas di Indonesia pada 1965 mengenang Subandrio sebagai orang paling berkuasa dalam politik Indonesia setelah Soekarno. Subandrio merupakan pelaku politik yang cerdik, pandai, dan penuh liku, serta mempunyai banyak pengalaman di arena luar negeri. Kekuatannya terletak pada hubungan dengan Soekarno, membuat dirinya berguna bagi Soekarno, serta melihat dirinya sebagai pengganti Soekarno. Ia pun merayu PKI yang memperkuat hubungan dengan Soekarno, tetapi yang membuatnya makin tidak disenangi oleh Angkatan Darat. Catat Grant dalam memoarnya dalam Dari Soekarno ke Soeharto G30S PKI dari kacamata seorang duta besar. Banyak yang menilai Subandrio, terutama dari kalangan militer, merapat ke PKI karena basis masanya yang besar. Panglima Kostrad periode 1967 sampai 1969, Kamal Idris, mengatakan Subandrio bermaksud menjadi tokoh politik yang besar. Sedangkan satu-satunya cara bisa menjadikan dia tokoh politik hanya melalui PKI. Tapi, apakah dia 100% PKI? Buat saya sebenarnya, dia hanya ikut-ikutan saja, kata Kemal dalam autobiografinya Bertarung dalam Revolusi. Karir politik yang dibangun Subandrio rontok setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Subandrio termasuk salah satu dari 15 menteri yang ditangkap menyusul terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Dia dianggap terlibat dan bertanggung jawab dalam gerakan pemberontakan yang menurut pemerintahan Orde Baru didalangi oleh PKI itu. Pengadilan Mahkamah Militer Tinggi menjatuhi Subandrio vonis hukuman mati. Hukuman itu kemudian diubah menjadi seumur hidup. Setelah 30 tahun mendekam dalam penjara, Subandrio dibebaskan pada 1995. Setelah bebas, Subandrio sempat menuliskan memoarnya pada 2001 ketika rezim Orde Baru sudah tumbang. Dalam memoarnya berjudul Kesaksianku tentang G30S,
Subandrio mengakui dirinya memang pernah aktif di PSI. Tapi Subandrio menolak tudingan yang menyebutnya dirinya PKI. Simpatisan pun bukan. Saya memang pernah aktif dalam organisasi politik, tapi di PSI, Partai Sosial Indonesia. Kalau di PKI, saya sama sekali bukan anggota atau simpatisan. Walaupun pada saat saya masih di puncak kekuasaan dengan merangkap 3 jabatan sangat penting. Orang-orang PKI banyak mendekati saya, katanya. Namun karena isi syarat kontroversi, memoir Subandrio ditarik dari peredaran. Terdapat beberapa kekeliruan data kronik di dalamnya. Mengingat Subandrio menuliskannya ketika sudah usia lanjut. Tentu banyak ingatan yang sudah pudar. Subandrio wafat pada 3 Juli 2004 dalam usia 89 tahun. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai karir politiknya Subandrio yang mengawali kiprah politiknya sebagai kader PSI, pindah ke PNI, dan kemudian coba menggandeng PKI. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.